Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki luas 9.585,24 km, 19 kecamatan, dan 215 desa. Desa telah diberikan keleluasaan untuk membangun, memperkuat, dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa selama ini masih menjadi sorotan banyak pihak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara terkait pengelolaan keuangan desa. Masih adanya aparatur desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang berakhir di meja persidangan dalam upaya penegakan hukum yang represif. Sejak 2014, pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun negara kita Indonesia, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan, membangun dari desa. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Saya perintahkan pada kalian, apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selaras dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran, yaitu desa, serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Saya, Ristu Darmawan, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, yang merupakan peserta PKA Angkatan 1 tahun 2024, telah mengimplementasikan suatu perubahan berupa optimalisasi pengawalan dan pengawasan desa di Kabupaten Bengkulu Utara melalui Sistem Informasi Desa Padek. Dengan jaksa akan profesional, akuntabel, dedikasi, efektif, dan kredibel. Selama ini, penerimaan laporan serta penyampaian data pengelolaan keuangan desa selalu dilakukan dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Pada Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat 215 desa. Jumlah yang cukup banyak tidak sebanding dengan personil Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengawalan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, kami mengimplementasikan aksi perubahan melalui Sistem Informasi Desa Padek, yaitu Sistem Informasi Pengawalan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Mengawali aksi perubahan ini, kami menyampaikan gagasan rancangan aksi perubahan kepada mentor, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bapak Syafudin Tagamal SHMH. Beliau banyak memberikan saran dan arahan agar aksi perubahan berjalan lancar dan menghasilkan output yang optimal. Membentuk dan menetapkan tim efektif yang kompeten dalam rapat tim efektif, melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pembagian tugas yang berorientasi pada hasil. Penamaan Desa Padek berasal dari bahasa daerah yang artinya hebat. Hal tersebut dalam rangka mendukung kearifan lokal Kabupaten Bengkulu Utara.
Setelah sistem informasi Desa Padek terbentuk, selanjutnya kami melakukan sosialisasi, launching, dan bimbingan teknis dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu Utara, dan diikuti oleh Camat Arga Makmur, Camat Armajaya, Camat Lais, Ketua Abdesi, 8 kepala desa beserta kaur keuangan yang mengikuti secara luring, dan 6 kepala desa beserta kaur keuangan yang mengikuti secara daring via Zoom. Masing-masing peserta mengikuti dengan antusias dan semangat dalam pelaksanaan BIMTEK ini, serta mendukung sepenuhnya inovasi Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara melalui Desa Padek. Untuk mengetahui capaian dan kendala dalam pelaksanaan penginputan data, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada para stakeholder yang telah memiliki akun. Penerapan aksi perubahan ini, dan kami uji coba setiap indikator sebagai berikut. Pertama, sistem informasi dapat diakses melalui laman desapadek.id atau melalui scan QR barcode yang telah disediakan. Kedua, pendapatan Desa Padek menggambarkan pendapatan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, pendapatan asli desa, dan pendapatan bunga. Ketiga, pemanfaatan dana desa dapat kita lihat salah satu pencatatan pemanfaatan dana desa seperti pembangunan jalan rabat beton. Keempat, aset desa adalah aset desa yang telah didaftarkan di desa. Dan kelima, pengaduan dan konsultasi dapat dilihat dapat digunakan, melaporkan pengaduan, dan dapat digunakan sebagai sarana untuk berkonsultasi hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Diharapkan pengharapan sistem informasi ini menjadi langkah nyata upaya preventif penyalahgunaan keuangan desa. Seluruh rangkaian aksi perubahan dan pengimplementasiannya telah dilaporkan kepada mentor dan menghasilkan kesepakatan dalam keseluruhan hasil pemetaan dan pengembangan strategi serta sarana lain. Saya Harnasion, Kepala Desa Karanganyar II. Kami mengapresiasi adanya sistem informasi Desa Padek. Dengan menggunakan sistem informasi Desa Padek, pelaporan jadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Saya Insinyur Haji Mi'an, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, merasa sangat mendukung aksi perubahan Kajari Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Ristu Darmawan SHMA, yaitu berupa sistem informasi desa dengan jaksa akan profesional, akuntabel, dedikasi, efektif, dan kredibel dalam rangka optimalisasi pengawalan dan pengawasan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Informasi Desa Padek. Salam presisi, saya Kapolres Bengkulu Utara AKBP Lambe Patapang Dirana SIK MH sangat mendukung aksi perubahan Kajari Bengkulu Utara Bapak Ristu Darmawan SHMA, yaitu berupa sistem informasi Desa Padek dengan jaksa akan profesional, akuntabel, dedikasi, efektif, dan kredibel. Saya Letnan Kolonel Kavaleri Aidil Hajri MH, Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara, saat mendukung aksi perubahan Kajari Bengkulu Utara Ristu Darmawan SHMH, yaitu berupa sistem informasi Desa Padek dengan jaksa akan profesional, akuntabel, dedikasi, efektif, dan kredibel. Saya Noprianto Silaban, Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara, mendukung perubahan Kajari Bengkulu Utara Bapak Ristu Darmawan SHMH, yaitu berupa sistem informasi Desa Padek dengan jaksa akan profesional, akuntabel, dedikasi, efektif, dan kredibel. Sistem informasi Desa Padek. Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, selaku mentor sangat mendukung apabila ini diimplementasikan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, karena akan mendekatkan antara kejaksaan dengan masyarakat. Semoga sukses untuk Saudara Ristu Darmawan. Sukses. Desa Padek.